mendengar arahan, jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Bapak Ibu, sebenarnya yang lebih tepat buat kita jaga jarak itu bukan dari corona, bukan waktu sholat disuruh jaga jarak. Yang benar itu jaga jarak dari dosa dan maksiat. Saya mau tanya dulu di masjid sini. Di sini sholatnya pakai jarak apa tidak? Yang kompak pakai jarak atau tidak? Apa? Takbir! Allah. Saya salah satu ulama pertama yang gak suka sholat pakai jarak. Tidak ada korelasi. Habib kan Saudi Arabia sholatnya pakai jarak. Di Saudi itu kan kiblat kita Ka'bah kiblat. Bukan. Yang kiblatnya itu cuma Ka'bah. Tapi gerak-geriknya bukan kiblat kita. Kalau nak diturun ke kiblat sekarang Saudi itu lah parah. Betina jangan buka cadar. Betina jangan naik mobil nyetir nggak musik. Nggak ada diskotik di arah sana. Nggak ada tempat pemotretan wanita telanjang di wilayah Saudi sana. Sebentar lagi mau dibangun tempat judi terbesar. Lah kerjasama sama Israel. Wong jangan rusak kan namanya. Tidak jadi patokan Saudi. Betul. Saya termasuk gak setuju Pak. Wong kafir paling senang bikin fitnah seolah-olah masjid ini tempat kotor. Demi Allah Pak, masjid ini tempat paling bersih. Yang kotor itu pasar. Betul? Nabi ngomong pasar itu tempat setan. Masjid ini rumah Allah. Jadi gak nyambung. Makanya saya pastikan di corona Pak gak bakal hilang setahun 2 tahun lagi kalau carung atasnya macam ini. Masjid ditutup, pasar dibuka, namanya bangun. Urusan Tuhan di nomor 2 ke, urusan ekonomi di nomor 1 ke. Tiba-tiba ada seorang ustadz bayaran ngomong, kan apa yang dilakukan di masjid bisa dilakukan di rumah. Benar paham. Dia ngomong ini ceramah sini lagi di kawasan ngomong itu. Kenapa kau tidak ngomong jangan kau setuju dulu masjid yang paling penting. Kalau masjid tutup penerbangan dari Cina itu lebih dulu ditutup. Masjid tidak disuruh tutup, penerbangan dari Cina ditutup. Ini namanya kurang ajar. Betul? Betul. Virus ini bukan dari masjid, dari luar. Yang paling tepat menghentikan corona ini dari luar, jangan masuk ke dalam, dari dalam jangan keluar. Itulah lockdown, itu pesan hadis Nabi. Betul? Kalau macam itu dibilang yang dilakukan di masjid bisa di rumah, di pasar juga sekarang bisa online, bisa dilakukan di rumah. Bapak Ibu, bukankah dalam sholat kita sudah diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu kami meminta. Mimpi permintaan kita bakal dikabulkan Allah, sementara kita menomor-duakan urusan kepada Allah. Wong sekarang ini lebih sibuk mikirin imun, tapi lupa mikirin iman, nggak saudara? Betul? Imun dipikirkan, iman dilupakan. Lebih takut dengan corona daripada takut dengan Allah. Kalau nonton TV, baca medsos yang mulai masalah corona dia ketakutan. Sementara dalam Quran 1400 tahun Allah sudah ceritakan tentang dahsyatnya neraka, dia udah ketakutan. Nganteng baik. Dan 1400 tahun ancaman di dalam Quran tentang neraka, dia tenang-tenang Pak, lebih takut dengan corona, berita corona daripada berita Tuhannya. Mak mana nak cepat hilang kalau model ngadepinnya begini. Betul? Bu. Bu. Satu hari saya pergi ke satu daerah. Acara saya malam. Paginya saya kosong. Saya bilang ke asisten saya, cari masjid terdekat hotel ini, kita sholat di sana. Kaget jamaah tahu ada Habib pakai masker. Kalau bukan karena corona, masker ini pun tidak menyempurnakan sholat. Saya kalau sujud, saya yakin tempat sujud saya bersih, saya lepaskan.
daripada gara-gara setua ini sholat saya hubungan dengan Allah dan dirimu. Tapi ini lagi pakai masker setua. Jadi tiba-tiba kadang geli, kalau terlalu takut akal sehat apa masuk masjid. Saya dapat videonya tuh, masuk masjid sholat Jumat pakai helm. Ini akibatnya kalau lebih takut corona daripada takut Tuhan. Padahal jangan kan pakai paki ini Pak. Ini kalau bukan betul-betul nggak sah. Ya sempurna sujudnya. Kalau saya yakin di hati saya yakin ya bersih tepatnya aman insya Allah saya lepaskan. Kalaupun saya mati di masjid bagi saya satu kehormatan Pak. Daripada saya mati di pasar. Betul? Betul? Bu, Ibu, diam-diam saya nyaman, saya langsung pakai masker, singitan, sok paling belakang, ada tiang, ngerasol paling aman. Tiba-tiba ibu-ibu nangkep bahasa saya. Jangan Habib Al-Habsyi. Asal musuh dia lapor dia, aduh Habib Al-Habsyi suruh jadi imam. Memang susah memberikan sesuatu dan ibu-ibu itu susah. Mereka ini di samping matanya tajam, penciumannya kuat. Teman saya berapa kali nyingit ke duit, ketahuan tuh lalu gini. Atau gininya, Papa, uang apa ini Papa? Uang sial Mama. Kenapa sial? Ketahuan kamu. Akhirnya saya didaulatkan jadi imam Pak, maju ke depan. Sebelum sholat saya bilang istawu sufufakum fa inna taswiyata sufufin tamamis shalah, ratakan safnya, saf yang rata bagian daripada kesempurnaan sholat. Dekan maksud jangan Habib. Oke, kalau itu pendapat kalian saya kembalikan kepada kalian. Yang penting saya menyampaikan kebenaran. Saya sudah berlepas tanggung jawab di hadapan Allah. Sholat ada Tuhan 5 menit dan nyampe, subuh 5 menit dan nyampe. Habis sholat DKM mendekat. Habib Al-Habsyi, ada bisikan dari mak-mak di belakang. Habib tidak boleh balik, tidak boleh keluar dari masjid kecuali ngasih tausiah kepada kami. Baik, berapa lama sambung dengan ceramah saya? Minimal 1 jam. Oke, 1 jam saya ceramah Pak. Mereka nganggap saya 1 jam tidak pakai jarak. Bangun. Ada Tuhan 5 menit pakai jarak. Kurang secantik. Benar tidak kira-kira? Ngantri vaksin berjam-jam, berani tidak pakai jarak? Emang corona ada lewat situ? Lewat masjid baik. Giliran ada Tuhan disuruh pakai jarak. Mau ngantri vaksin belum tentu pakai wudhu. Masuk ke pasar belum tentu pakai wudhu. Kalau berada di barisan sholat lancar, pasti ada wudhu. Kalau pakai wudhu dan terima sholat. Saya lebih percaya wudhu daripada hand sanitizer. Kalau hand sanitizer uji kata wong barat, wong WHO, wong kafir, wong Yahudi. Tapi kalau wudhu itu uji kata Nabi kita. Lebih percaya wong kafir daripada Nabi murtad. Singgonya lebih percaya hand sanitizer kemana-mana di kantong itu. Megang kunci semprot. Buka mobil semprot. Turun dari mobil semprot. Dan ketok pintu semprot. Yang buka pintu bininya bini jadi semprot. Oi banget. Iya. Masya Allah. Akhirnya gara-gara kebiasaan macam itu kebawaan. Bisa kan karena biasa. Akhirnya satu hari dia jajan pempek, makan pempek semua. Saya titip pesan buat DKM masjid, tidak usah turuti. Tidak usah dituruti ajaran mau kafir, mau munafik. Masjid diwajibkan pakai hand sanitizer. Nah masuk masjid disuruh semprot hand sanitizer. Ustaz, cukup. Mau kafir tidak usah ngajari kebersihan sama kita lebih bersih dari mereka tuh jorok.
Saking joroknya bini lagi head lagi dipakai. Kita ini adalah aturan. Au. Kepikir dak dosa di DKM semasjid dosa. Uang dari rumah nak sholat ke masjid dah bagi wudhu. Sampai di depan masjid cak yoyonya stop pak syaratnya sombong. Di dalam air laser ada yang haram, ada alkoholnya. Kalau ada yang haram di dalamnya, itu wudhunya batal, sholatnya tidak terima. DKM masjid dosa. Jangan main-main. Masih banyak masjid macam itu. Cukup cuci baik wudhu, air mengalir selesai pak. Di masjid ini mau nggak masuk kecuali wudhu. Tidak usah membarat ngajari kita anti kebersihan. Kita ini lebih bersih dari orang kafir pak. Melek mata lagi diajarkan Nabi bersih sampai tutup mata, bahkan tutup mata terakhir. Kita mati jenazah itu dibersihkan, dimandikan. Agama mana yang lebih cinta daripada agama Islam? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alih. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa menandingi ketinggiannya. Takbir Allah. Melek mata dalam hadis sahih Nabi suruh kita melek mata. Pertama nyengok dunia, Nabi tak nyuruh kita nyuci rai, Nabi tak nyuruh kita nyuci kepala, Nabi tak nyuruh kita nyuci kaki. Pertama kali bapak ibu tahu tak apa yang disunahkan Nabi? Bangun tidur, cuci dulu kedua tanganmu. Tangan dulu yang disuruh Nabi cuci. Betapa hebat Nabi kita mengajarkan kebersihan mulai dari melek mata, mulai dari bernapas. Ngapo tangan dulu yang harus dicuci? Nabi kasih alasan. Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena waktu dia tidur dia tidak sadar kemana semua ini merayap. Kalau kenceng ngaso, jalan dinas tengah dalam. Coba sadar tak kalau kita tidur, tangan kadang-kadang masuk ke lubang hidung kotor. Lagi tidur, tangan masuk ke lubang kuping kotor. Lagi tidur, tak sadar tangan masuk ke lubang mulut. Lagi tidur, parkir wilayah orang kotor. Hebat Nabi pak. Nabi bukan profesor, zaman Nabi tak kasih laboratorium. Hadis Nabi salah satu ini diselidik kaum kafir. Mereka melongo-longo pak. Hebat Muhammad ini dari 1400 tahun sudah mengenalkan pentingnya cuci tangan. Jadi maaf ya, cuci tangan ini bukan anjuran WHO. Bukan gara-gara ada corona, bukan pesan pemerintah, bukan pesan kami, itu sunnah Nabi. Sering-sering cuci tangan. Takbir. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan ceramah saya sejak tak pakai jarak, ngadep manusia, ngadep Tuhan 5 menit pakai jarak. Mana Tuhan nak ngabulkan hajat kita? Kita menomor duakan Allah untuk urusan haknya. Yang lebih nyakit hati habis ceramah, Habib tak boleh keluar dari masjid, ibu-ibu nak ngajak putu nempel lalu. Tidak pakai jarak, selfie tak pakai jarak. Malu dah kita di sama Allah. Kalau model macam ini terus, jangan ngatasi corona, tak bakal selesai, percaya. Tidak bakal selesai. Salah kalau ngatasi masalah. Lebih percaya dengan arah wong kafir daripada ajaran agamanya Nabi. Apa nggak berkah Indonesia satu persatu dicabut oleh Allah? Maka Bapak Ibu yang paling benar, jaga jarak dari dosa dan maksiat. Insya Allah. Habib Al-Habsyi, ngapa kita harus jauh-jauh jaga jarak dari dosa dan maksiat? Saya hadirkan sebuah kitab berpesan. Al-Imam Al-Muhasibi dalam kitabnya menyebutkan Risalah Al-Mustarsyidin, Al-Mustarsyidin kitabnya. Di sana disebutkan Fa'lam, ketahuilah dosa itu harus dijauhi. Kenapa? Inna dzunub tunurisul ghaflah. Kalau dosa tidak dijauhi, efeknya ketika berbuat dosa akan melahirkan kelalaian. Makin sering berbuat dosa, makin lalai dengan Allah, makin malas ibadah. Buktikan, makin banyak bikin dosa, jangan bangga. Makin malas sholatnya, makin malas ibadahnya, makin lalai dia. Wa innal ghafla turisul qaswa. Kalau sudah lalai, lama-lama dia bakal ngeras ke hati kita. Dari dosa
berlanjut ke lalai, dari lalai menjadi keras hati. Kalau hatilah keras, siapa yang menyampaikan kebenaran tidak akan dia terima. Wa innal qaswa turithul bu'da ilallah. Kalau sudah hati keras, dia akan jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah, jauh dari ampunannya, rahmatnya, hidayahnya, berkahnya. Kalau jauh dari Allah berarti dia dekat dengan iblis, setan dan lain sebagainya. Wa innal bu'du minallah yurithul nar. Kalau dia jauh dari Allah, kata Imam Al-Muhasibi, maka dipastikan dia bakal dekat dengan neraka. Berawal dari dosa, berakhir ke neraka. Jangan main-main. Maka itu jauhi dosa. Jaga jarak dari dosa dan maksiat kalau ingin hidup jadi berkah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Suweb hatimu dengan Allah. Jaga jarak dari dosa dan maksiat. Yang ketiga, singkat saja. Ini kalau saya kupas tuntas, kaget dah beli buku. Singkat saja. Vaksin. Ngomongin vaksin, macam-macam vaksin yang ada sekarang. Ada namanya vaksin Moderna. Moderna, buatan dari Jerman ya? Jerman atau Cina. Sekarang ditarik oleh Jepang. Jepang 1 juta lebih lah beli Moderna, dibalikin lagi. Kenapa? Dalam unsur Moderna itu ada zat untuk membuat baja. Jepang cerdas, diselidiki, dan dia mati balik 1 juta lebih. Saya nonton di TV beritanya. Ada vaksin bikinan Amerika namanya Pfizer. Ada vaksin bikinan Cina, Sinovac. Ada bikinan Astra. Ada vaksin Nusantara. Ini buatan manusia. Buatan manusia pasti ada kelemahannya, tidak menjamin ketenangan. Sebenarnya vaksin jiwa dengan zikir itu dijamin tenang. Siapa bilang kalau lagi vaksin pasti tenang? Ambil sekarang teman saya itu sudah divaksin berkali-kali masih ketakutan berdua, tidak menemukan ketenangan. Padahal ketenangan itu separuh dari pengobatan. Tenang itu kata Ibnu Sina, al-itminan nisfud dawa. Apapun kejadian, nak penyakit, nak masalah, kalau kita tenang dulu, itu sudah ada separuh solusi penyelesaian. Sekarang ini dunia ini lagi dihantui kepanikan, tidak ada ketenangan. Maka itulah lahir istilah panik buying. Gara-gara orang tidak tenang, ketakutan. Bapak Ibu nonton nggak cerita yang di TV? Ada ibu-ibu sama bapak-bapaknya susu beruang. Panik buying, coba buka panik buying. Panik karena ketakutan, tidak menemukan ketenangan. Baru dikeluarkan isu bohong sedikit hoax, ingin selamat dari corona, cari susu beruang. Dapatkan, rampas, kejar di mana saja. Akhirnya susu beruang diubah. Susu beruang yang macam ini, sedikit ini, cuma berapa ribu tadinya. Sekarang gara-gara hilang dari pasaran, itu di Jakarta sebotol harganya 7 juta. Bayangkan itu baru susunya, belum beruangnya. Jangan. Wong kalau sudah tidak tenang, gampang dikolah. Wong kalau sudah tidak menemukan ketenangan, gampang dibudikan. Akhirnya yang dapat untung, wong yang tidak bertanggung jawab. Ningok lagi bumi lagi gelisah dimain isu. Dapatkan susu beruang, ini obat corona. Kejar, rampas. Ibu-ibu macam apa ya Allah, macam kesetan, tidak mikir lagi jilbabnya, tidak mikir lagi bercampur lagi pinonya, sikut kanan sikut kiri, rampas. Bu, padahal itu bohong. Saya khawatir Pak, jangan-jangan habis ini ada isu kedua. Kesian ibu-ibu nasi goreng. Ada isu kedua. Cari, dapatkan, rampas, kejar, remes di mana saja ada menemukan susu ASI. Karena itu obat paling aman.
perlindungan ganda. Serangan bisa jadi tiba-tiba. Au. Katanya ini pakai terali. Walaupun dipasin dia belum tentu tenang. Ternyata ketenangan itu hanya lewat zikir. Itu yang ngomong Allah dalam Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau sudah zikir hati pasti tenang. Buktikan, kalau selalu ingat Allah zikir, corona kecil, jangankan corona, apa yang ada di dunia kecil. Bagi dia yang besar itu cuma Allah. Kalau sudah berhasil membuat Allah itu yang paling besar, maka yang lain tak kasih apapun. Mana ada apa-apa yang kecil kan? Dunia ini kecil, perlintasan bagi orang-orang zikir, bagi dia akhiratlah selama-lamanya. Bapak Ibu, maka vaksin jiwamu dengan zikir. Malam ini saya hadiahkan satu zikir. Kalau dibaca zikir ini di masa-masa macam ini, ikan akan menyelamatkan kita dari berbagai macam wabah apapun juga. Imam Asy-Syafi'i menitipkan pesan, lam aro anfa' lil wabah minat tasbih. Aku tidak melihat ada satu kalimat zikir yang dahsyat. Kalau dibaca kalimat ini mampu menyelamatkan kita dari berbagai macam wabah apapun juga, termasuk wabah corona. Kalimat zikir itu adalah tasbih. Kita getarkan masjid ini yuk dengan bertasbih. Kita mohon kepada Allah dengan zikir Allah hadirkan ketenangan, dengan kalimat tasbih Allah hadirkan kekuatan dan perlindungan dari wabah apapun juga, termasuk corona. Bergantung dengan manusia pasti kecewa, bergantung dengan yang maha kuasa tidak ada kata kecewa. Kalau saya ajak berzikir rame-rame mau? 15 orang. Sekali lagi mau? Kayak bentuk terpaksa aja. Habib Al-Habsyi, kami itu bukan galak diajak zikir berjamaah, bukan galak. Cuma kadang-kadang kami bingung. Ada ustadz di luar sana ngomong di YouTube, zikir berjamaah itu mana ada di zaman Nabi, bid'ah. Tak ada zikir berjamaah di zaman Nabi. Ini yang ngomong Ustadz SD bro, Habib tamatan dari Madinah. Janggut lebih banyak dari Habib. Apa urusannya janggut? Doktor Habib doktor. Habib bukan doktor. Bapak Ibu, sekalipun saya tak punya gelar, bagi saya berkah itu lebih penting dari gelar. Nabi Muhammad punya gelar. Imam Syafi'i ada gelar. Imam madhab ada gelar. Kalau masih ada yang bangga gelar, berarti itu bid'ah juga bilang dia. Ngartoi bid'ah, awal dia pakai bid'ah. Nabi tak kata gelar doktor taruh depan muka. Apa kurang hebat Nabi itu? Betul? Yang penting ilmu itu bukan banyak berkah, bukan gelar berkah. Tapi ini yang ngomong doktor Habib, mau di dokter. Saya nggak takut, mau di dokter. Kenapa? Saya diajarkan guru saya sesuai dengan dalilnya. Katanya udah katik di zaman Nabi. Dia tahu dia kalau dia mau udah katik, jangan-jangan dia kurang baca kitabnya atau kurang ngaji. Mungkin ngajinya sama si kok guru baik, guru dia tuh ada mau ngaji guru-guru lain. Bapak Ibu percayalah, kalau ada wong yang ngomong zaman Nabi tidak katik zikir berjamaah, tidak usah peloi. Kalau di masjid ini ada yang senang zikir berjamaah, silakan dengan pendapat Anda, tapi jangan jadi penghalang buat wong zikir berjamaah. Siapa ngomong zikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi? Saya hadirkan faktanya. Fakta pertama, dengarkan baik-baik. Nabi sering jadi imam, sahabat jadi makmum. Ketika Nabi mimpin sholat, Nabi baca Al-Fatihah. Saya bacakan wujudnya saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bukankah amin itu zikir? Bukankah dari zaman Nabi sudah diteriakkan sahabat berjamaah? Saya tidak menemukan satu ayat dan satu hadis manapun yang menyebut amin dibaca tidak berjamaah. Kapan selesai sholat berjamaah? Dari zaman Nabi lah dong zikir berjamaah, amin itu zikir. Habib, kalau dia ngomong amin bukan zikir, kita tambah dalil kedua. Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajar. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan dapat pahala yang sama, dapat keberkahan yang sama. Kalau dia bukan masuk kategori zikir, ngaku pacak dapat pahala.
Kalau dia bukan zikir, ngapa dia bisa dapat kategori kemuliaan yang sama? Kalau dia bukan zikir, ngapa digandengkan dengan kalimat doa? Ad-da'i wal mu'amil, wal mu'amil. Wong yang berdoa itu pasti ingat Allah. Kalau dia ingat Allah pasti masuk kategori zikir. Au. Masih nak ngomong zikir yang Nabi hati lemah. Kita kasih dalil kedua. Kalau masih bangga juga dijuk dari situ, masih dari lima, kita tambah dari kedua. Bapak Ibu, Nabi pernah membimbing sahabat umroh dan haji. Waktu umroh haji dalam perjalanan Nabi baca talbiyah. Bukankah talbiyah itu zikir? Dari zaman dulu Nabi baca berjamaah sampai sekarang siapa yang haji umroh baca dengan berjamaah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Isi do zikir galo. Dari zaman Nabi lagi teriakan berjamaah. Jadi siapa bilang zaman Nabi belum ada zikir berjamaah, kurang maco cantik. Sudah ada galak zikir menjadi penghalangmu berzikir. Ngatoi wong pula bilang kafir neraka. Oh berubah berarti. Dan cukup kita jual dua dalil. Masih nak buyan juga, masih nak ngotot dia paling benar. Bapak Ibu, saya respect siapapun yang punya madhab berbeda dengan saya selama dia menghargai saya menghargai pendapatnya. Tapi ketika sudah masuk ke ranah dia tidak menghargai, maka saya siapkan waktu. Nah, bukan kita apa Bapak Ibu. Tahu dia melempar. Betul, Bu. Ibu, mana mungkin kami mengamalkan sesuatu yang diajarkan guru-guru kami kalau tidak berdasarkan dalil? Ada dalil galau. Contoh ketiga, Nabi sering mimpin perang bersama sahabat. Seringkali di atas kertas jumlah pasukan Nabi lebih sedikit dari jumlah musuh. Contoh perang Badar, jumlah pasukan Nabi 300-an, musuh 10 kali lipat, ribuan. Sifat manusia nyiwa lawan lebih keker, lebih kuat, lebih banyak gemeter juga. Nabi fatona cerdas, biar prajurit gak gemetar, gak gentar, gak keder, gak kalah mental yang jumlah musuh lebih banyak, dibakar oleh Nabi SAW mereka. Setiap perang diteriakan kalimat takbir. Bukankah takbir itu adalah zikir? Dan itu diteriakan berjamaah. Begitu Nabi teriak takbir, sahabat kompak. Kita bertiga, semua yang berjamaah itu bertanya beda. Kita bertiga takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Musuh nana jadi gemetar. Musuh yang masuk, itu ada pasukan Islam lebih banyak dari kita. Gemuruh takbir itu membuat musuh jadi keder dan kalah mental sebelum perang. Belum lagi kalimat zikir berjamaah jadi asbab. Langit dibukakan Allah turunkan malaikat juru dan lantarona, tentara-tentara yang tidak bisa dilihat dari mata. Dengan apa cara mancing ini? Bantuan langit dengan zikir berjamaah. Bahkan Indonesia ini Pak, demi Allah saya pastikan mana mungkin jadi NKRI kalau bukan karena berkat zikir berjamaah. Coba lihat rekaman Bung Tomo membakar semangat rakyat berjuang melawan Belanda dengan takbir, betul? Ulama, kiai dengan santrinya, ulama dengan umatnya lawan Belanda. Polisi belum ada, tentara belum ada. Siapa yang pertama kali berjuang? Ulama dengan kaum muslimin yang teriak takbir 1000% orang muslim. Makanya itu sebabnya dapat berkah. Bambu runcing baca menang lawan meriam Belanda, bukan meriam Belima. Kalau bukan kanon zikir berjamaah manuado, betul? Maka sekali lagi percayalah zikir berjamaah sudah ada dari zaman Nabi. Kita getarkan masjid dengan bertasbih,
Kita berjamaah berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang berjamaah ini Allah hadirkan keberkahan, Allah hadirkan kekuatan agar kita selamat dari corona dan wabah lainnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Perumpamaan orang yang zikir dengan yang tidak suka zikir seperti perumpamaan orang hidup dengan yang mati. Orang yang zikir hatinya hidup. Ningok uang susah, memang susah. Tapi kalau hati matilah tegak, kau mati. Wah tidak pernah tersentuh. Ngapa hatinya dah hidup? Oh. Singkat padat. Lihat baik. Mohon maaf DKM Masjid numpang nanya, apakah di masjid ini penceramah tidak boleh nengok jam tangan? Boleh. Kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini nak ngomong apa? Swab hatimu dengan jaga jarak dari apa? Dosa dan maksiat. Vaksin jiwamu dengan zikir. Yang keempat, cuci tangan. Cuci tangan bukan pakai hand sanitizer. Yang paling benar cuci tangan itu satu, pakai sedekah. Karena sedekah itu bisa merontokkan dosa. Sedekah itu bisa menghindarkan puluhan bencana. Yang kedua, cuci tangan pakai apa? Pakai wudhu. Bapak Ibu, saya titipkan pesan, lebih bagus pakai wudhu ngatasi corona, bukan pakai hand sanitizer. Saya belum menemukan hadis tentang hand sanitizer, tapi saya menemukan hadis dahsyatnya wudhu. Dengar, kita nak percaya orang barat apa Nabi? Orang barat mana ada menunjuk syafaat kita, mana ada mimpin kita masuk syurga. Kalau Nabi lah contoh, Nabi Adam saja utus semua para nabi-nabi dan umatnya, nanti gemis-gemis minta syafaat Nabi kita Muhammad. Walaupun kita ini umat buncitan, tapi bakal masuk syurga jadi duluan. Itu yang dijanjikan Nabi. Nahnul akharun dan awalun, kita yang terakhir tapi bakal masuk syurga duluan. Oh kata Nabi, al-wudu silahul mu'min. Wudu senjata orang mukmin. Kalau megang senjata, mana ada musuh berani mendekatinya? Jangankan corona, setan belis lagi. Setan itu terbuat dari apa? Api bisa takut dengan air. Makanya dalam agama diajarkan kalau lagi marah itu kan dari setan. Lagi marah tegak duduk, setannya lagi. Masih marah juga, lempar ke kursi. Tidur. Tenang, biasa hilang. Masih marah juga. Masuk kamar lagi, wudhu. Itu setan yang hilang. Masih marah juga, gendam. Habib, apa hebatnya wudhu? Saya hadirkan 2 hadis saja. Sebenarnya banyak 42 saja. Man tawadda'a wa ahsinil wudu, kata Nabi, siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan betul wudunya, kharajat kullu khati'atin min jasadihi, dipastikan Nabi dosa dia yang nempel di seluruh tubuhnya rontok, dosa rontok, bahasa Inggrisnya icul. Icul betul ya? Hatta tahruja min tahti al-fali, saking dahsyatnya wudhu kata Nabi, dosa itu bercucuran dari ujung kukunya.
Nyampak kalau dari dulu tuh. Hadis kedua kata Nabi, siapa yang berwudu dari golongan orang mukmin dan muslim, man idza tawadda al-abdul mu'min aw muslim, lalu dia basuh wajahnya, kharajat kullu khati'atin min wajhi. Nabi yang nyanyi dosa yang nempel di dahi rontok. Begitu wudu basuh tangan, dosa tangan rontok. Begitu wudu dia basuh kaki, dosa kaki rontok. Bayangkanlah dosa lagi baca rontok, apalagi sekedar virus. Kalau virus masih ada alat buatan manusia, baca juga bentuknya. Dosa ada walat. Kalau ada beli juga gitu Pak. Masuk ke masjid ada alat itu. Stop Habib. Kita juga tuh ya potensi dosa Habib. Tirit full Habib. Dosa baca rontok padanya kaki alat bisa juga bentuk dosa. Apalagi corona virus, percayalah Pak, untuk itu lebih hebat dari apapun juga. Takbir Allah. Habib, mak mano kalau virus sudah masuk itu, ya Allah, Islam sudah sempurna. Nabi sunnah ke kita, bangun tidur, masukkan air ke hidung, namanya istinfar. Istinfar, memasukkan air ke hidung 3 kali, bangun tidur sunnah. Apa hasilnya? Kata Nabi, jangan kuman bakteri Pak, setan dalam itu lagi keluar. Setan belis yang sembunyi dalam hidung lagi. Apalagi sekedar virus dan sebagainya. Alhamdulillah. Maka percayalah Pak, Islam itu sempurna. Tidak ada yang bisa menandingi kesempurnaan Islam. Maka saya titipkan pesan oleh-oleh malam ini, Bapak Ibu, karena untuk bisa merontokkan dosa, saya titip pesan. Sampai sekarang pun saya masih berjuang. Saya melatih diri saya dulu. Saya melatih diri saya. Dan saya sayang dengan Bapak Ibu. Kalau pacak, mulailah malam ini, jangan nekat tidur, latihan mati, tidak wudu. Nekat. Kebayang tak kita tidur? Itu tidur kita yang selama-lamanya. Lalu kita tidak wudu, dosa masih nempel. Malu tak ngadep Nabi Muhammad? Malu tak ngadep Allah yang Maha Suci? Kita bangun tidur enak rapi, air mata dibersihkan. Nak ketemu mentua, nak ketemu atasan, mandi dulu bersih, jangan ada noda di baju. Apalagi kita nak ngadep Tuhan yang Maha Bersih, Nabi yang Maha Mulia. Pasti kebetul dipasok ke Pak. Nak tidur wudu. Karena ketika wudu dosa kita dihapuskan. Kalaupun kita mati malam itu Allah cabut nyawa kita, lah tenang, lah rontok kalau dosanya. Ngadep Allah dalam keadaan suci dan bersih. Alhamdulillah. Yang kedua, untungnya kalau tidur pakai wudu, tidur kita dijaga oleh makhluk yang namanya malaikat. Tak ganti apapunnya penjaga satgas malaikat. Dibentangkannya sayap. Mana ada yang bisa Dajjal memang tak pacak masuk Madinah. Karena kok yang jago sayap malaikat. Setiap pintu Madinah dijaga malaikat dengan sayapnya. Dajjal tak bisa masuk kata Nabi. Apalagi virus. Wong yang tidur dalam berwudu, malaikat itu akan menjaga plus minta doa sama Allah. Allahumma ighfir li fulan bin fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah fulan bin fulan ini karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Sepanjang malam sampai kita melek, kita dalam ampunan Allah. Sepanjang malam sampai kita melek dalam lindungan Allah. Percayalah berkah hidupnya. Malam ini saya ajarkan Bapak Ibu amalan apa yang saya lakukan saat ini. Dan saya berusaha insya Allah sampai tutup mata saya akan jaga amalan ini. Bapak Ibu, saya ijazahkan amalan ini. Tinggal jawab, saya terima ijazahnya. Saya terima ijazahnya. Qabiltu ijazah. Guru saya. Hari ini saya ajarkan kepada Bapak semuanya. Sekali lagi, jangan berani. Latihan mati, tutup mata, tidur. Kalau belum berwudu, nekat namanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jaga wudhu 24 jam, batal wudhu lagi, tajud tidur wudhu, perbaharui terus wudhu. Itulah senjata paling hebat. Virus, bakteri, setan, iblis akan jauh dari kita. Singkat, padat.
Tidak terasa lah 1 jam. Bapak Ibu jawab yang kompak, 1 jam lah berlalu. Terasa tidak ngaji dengan saya? Yang kompak terasa dah? Saya yang merasakan. Mulut lagi. Minum dulu boleh dah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ditanya oleh sahabat saya, Habib mak mano nunjuk jawaban sama wong kafir nanya tentang Islam. Mak mano teknik pertamanya Bib, tanya dulu agama dia apa. Karena setiap agama ada cara-cara strategi itu untuk menyelesaikannya. Oh, agamanya Kristen, kita pelajari dulu Kristen itu apa, kesalahannya apa. Salah satunya menganggap Nabi Isa Tuhan. Ajar ke Islam tidak menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Buka ayatnya, Nabi Isa sendiri menyebut saya ini adalah hamba Allah. Betul? Bukan Tuhan, berarti salah di situ. Jelaskan konsep Allah dengan qul huwallahu ahad lagi. Qul huwallahu ahad. Jawab dengan ayat itu, jelaskan tafsirnya. Dalam Islam kami diajarkan bahwa Allah itu satu, esa, tidak kata Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Kalau Tuhan banyak, mamanya kalau dia lagu, mamanya anak sama anak bisa dua sama bapak. Kacau ini hamba Allah. Betul? Betul? Bu, itu urusan rumah tangga ya. Bapak, Ibu, anak dan teguhan. Ayo, mulai rumah dan terurus. Mama itu kalau Tuhan ada teguhan sama anaknya, sama orang Tuhan Ibu, nasib hambanya mama no. Betul? Allah itu esa, ajarkan itu, selesai urusannya. Betul? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, minum lagi ya. Ada yang nanya, Habib, saya dapat kiriman video. Ada seorang dokter Pak SIKO, tunjuk tahu bid'ah, naruh pohon-pohon di kuburan, bid'ah, nyiram apa? Kamu siapa nyiram kuburan? Bid'ah, Nabi tidak pernah melakukan itu. Ada rekamannya Pak saya. Bid'ah. Hadirkan kepada saya, nantang dulu dia. Hadirkan kepada saya, mana kitabnya? Orang-orang dahulu pernah melakukan. Tidak usah Nabi katanya. Ada sahabat yang melakukan. Hadirkan kitabnya. Nantang dia jadi. Lampun nggak sombong. Dalam hadis kursi disebutkan Allah benci sama 3 golongan. Salah satunya 3 golongan yang lain double bencinya Allah. Salah satunya Allah benci dengan orang kaya sombong. Tapi Allah lebih benci dengan orang miskin ketakwaan. Allah benci sama orang alim sombong. Tapi Allah lebih benci dengan orang bengak sombong. Allah benci lihat orang yang kuat sombong. Tapi Allah lebih benci dengan orang yang tidak punya tenaga sombong. Nantang dulu dia. Saya dapat kiriman dari video murid saya. Habib, mana ini jawabannya Habib? Oh, nih. Kalau saya ngadep dia, lagi dia mana? Dia teman saya di Jakarta, sering duduk. Dia tidak pernah bahas itu depan saya. Saya nunggu dia kalau dia bahas. Tidak pernah dibahas. Nah caranya kamu yang jawabnya. Jadi kakek bikin video, yang ini yang jawabnya dokter, yang ini jawabnya udah SMP. Jadi mau nonton mikir, oh bengah, kalah sama udah SMP. Betul? Sekarang saya jawab. Mana dalilnya nyiram kuburan? Jadi kalau ditanya mau tidak suka, bilang ada jawabannya. Kakek beli kitab Nihayatuz Zaid, karya Imam An-Nawawi. Pakai saya cek kitabnya. Saya tidak mau murid saya dipermalukan. Nihayatuz Zaid, karya Imam Nawawi. Siapa dia? Siapa Imam Nawawi? Siapa dia? Imam Nawawi nih. Ya Allah, imam terkenal. Halaman 150-an kalau saya tidak salah. Di sana disebutkan
hadisnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasya menyiram Pak. Rasya ala qabri Ibrahim ibnihi wa wada'a alaihi hasbah. Nabi waktu ziarah ke kuburan anaknya yang bernama Ibrahim, Nabi nyiramin air Pak. Rash bersihin nyiramin. Ini dalil. Oke, bukan cuma nyiramin air Pak. Wa wada'a alaihi hasbah. Nabi kasih batu kerikil nanduin kuburan. Ini juga jadi dalil kuburan boleh ditanduin pakai batu nisan. Ini kiasnya. Paham? Bahkan di kitab itu disebutkan wayun jabu. Disunahkan dalam kitab disebutkan rasya bima'in baridin. Nyiram kuburan itu disunahkan pakai air dingin Pak, dengan harapan dia mendinginkan suasana dalam kubur itu. Tafaulan, kita mengikuti sunnah Nabi. Bahkan wala ba'sa, dalam kitab itu sampai hafal saya, wala ba'sa biqalilin bima'il wardi. Da apa-apa dibolehkan kita nyiramnya pakai banyu kembang mawar. Sekarang kan bukan banyu dia campur kembang-kembang wangi mawar. Pokoknya apa? Boleh disunahkan. Ngapa? Fa'innal malaika yuhibbu raihatat thayyibah. Karena malaikat paling senang bau-bau makanan. Malaikat itu senang yang harum-haruman Pak. Kalau malaikat senang berarti rahmat buat dia. Kalau dia tidak galak ngamal, tidak usah kayak gitu. Biarlah kau urus ke diri kau. Ini dia udah ngamalnya, kafir-kafir ke kita, bodoh-bodohin kita, pecah dia baik ngaji. Berempat. Betul? Ikut lagi, mana dalilnya? Naruh turnamen di atas kubur. Pihak buka kitab I'anatul Talibin jilid kedua. Halaman berapa dulu? I'anatul Talibin karya ulama besar. Di sana disebutkan Nabi pernah lewat Pak beberapa kuburan, tiba-tiba lagi jalan Nabi berhenti. Nabi mbek melempar kurma, Nabi balan separuh ditancapkan kuburan yang satu ditancapkan kuburan yang kedua. Sahabat nengok Nabi heran. Ya Rasulullah, lima sana'ta hada ya Rasul. Apa dia yang kau lakukan ya Rasul? Kata Nabi, dua kuburan ini mayitnya lagi diazab oleh Allah. La yu'adzabani, lagi diazab Allah dua kuburan ini. Tapi dia diazab bukan karena dosa besar, dosa kecil. Apa dosanya? Satu, suka namimah, ngadu domba. Mayit yang kedua, itu dia tidak sempurna urusan istinjanya. Kencing galak tegak, kencing keceran. Kalau kencing tidak dibersihkan, makanya maaf bapak-bapak, kalau kita pipis jangan tegak, duduk. Kalau masjid ini ada pipis tegak, ancurlah. Itu desainan wong barat, tidak bagus Pak. Dia nak ngancurkan biar sholat wong itu tidak sempurna. Buktikanlah wong kalau kencing tegak, dia masuk sholat, itu pas rukuk ada netes. Yang bagus itu jongkok. Bahkan dianjurkan ngedek setelah pipis. Ngedek, masih ada sisa. Kalau nganggap remeh masalah pipis ini, itulah yang diazab tadi jenazah. Wong kafir paling senang biar kita ini masuk ke sholat masjid, sholat tak sempurna, dibikinkan kencing tegak. Mana ada itu Islam. Makanya salah kalau masjid bikin kencing tegak, salah. Belum lagi, percayalah Pak, apapun yang dilarang oleh Islam ada kebaikan dalam kesehatan. Saya jelaskan. Dalam penelitian ilmu dokter, wong galak kencing tegak itu kena penyakit kejantanan. Penyakit apa namanya itu? Prostat. Jadi prostat itu akibat pertama galak kencing tegak. Makanya subhanallah Pak, demi Allah ajaran Islam itu betul-betul membawa kesehatan dan kemuliaan. Betul, sehat di dunia, mulia di akhirat. Jadi jangan lagi galak kencing tegak. Budak-budak ini bukan tegak lagi, dia kencing mental perang-perangan. Saya pernah itu jadi itu ya Allah. Depan mantu
Kita nak negak, kita nak kencing dan tembak. La haula wala, anak-anak hati-hati, jangan ada remeh. Ada mau diazab Allah masuk kubur gara-gara urusan kencing. Dan Nabi kesian pun, Nabi tancapkan berapa kurma. Lalu Nabi jamin, hadis sahih kata Nabi, la'allahu ayyukhaffifa anhuma malam yai basah. Selama pelepah ini masih basah, tidak kering, dia bakal memintakan ampunan keringanan azab buat kalian. Kenapa? Dengan tasbih. Karena pohon itu goyang-goyang, dia bertasbih. Tasbihnya memberi efek buat yang di dalam. Jadi kalau pohon bisa menunjuk manfaat bagi kita. Ini dalil sahihnya boleh karena pohon. Tumbuhan bukan pohon lagi. Nah, sunnahnya tumbuhan. Karena kurma itu tumbuhan. Cuma perkaranya kalau kita nak nunggu kurma, kapan datangnya dari Arab? Maka oleh ulama dikiaskan. Tumbuhan diganti tanaman. Tanaman kias. Boleh tak kias? Boleh. Walaupun orang sana, orang Saudi tadinya tidak mau pakai kias. Mazhab-mazhab mereka tadinya tidak mau pakai kias. Kias tak boleh, harus telur. Sekarang mereka menjilat-jilat sendiri Pak pakai kias. Saya kasih contoh, malu mereka Pak ulamanya. Begitu saya tanyakan itu malu. Saya bilang, dulu kalian tidak suka kami pakai kias, sekarang kalian pakai kias. Apa kiasnya? Bapak kalau pergi umroh haji, itu tawafnya, sa'inya udah pakai apa itu? Skuter. Bayar 100 riyal untuk DWA. Ngebul. Dibucuk lantai 2. Kalau bayar 200 riyal, go. Tawafnya bisa pagi itu keliling. Tidak capek naik motor. Sa'inya juga. Sejak kapan Nabi ada skuter? Ada skuter. Mana ada? Di mana? Ditanya kias, katanya kias. Kiasnya apa? Nabi dulu pernah umroh pakai unta, naik unta. Jadi unta ini kendaraan, skuter kendaraan. Nah kau dulu ngelarang kami kias. Kau pakai kias berempah. Betul, percayalah Pak, mau nyalakan itu, mengkafirkan itu pasti ada kesombongan, merasa diri yang benar, pendapat yang benar. Bapak Ibu silakan, yang punya pendapat saya hargai pendapat yang berbeda, tapi tolong hargai juga pendapat saya dan pendapat yang lain. Manusia yang sempurna itu punya akal, punya hati, akalnya sering menunjuk pendapat, hatinya menerima pendapat yang lain. Kalau manusia setengah manusia punya akal, punya hati, akal menunjuk pendapat, hati dengan menerima pendapat. Nah yang paling buyan, paling mengerti ketika punya akal, punya hati, akal tak pernah menunjuk pendapat, hati tidak terima pendapat kok. Ini namanya makhluk hati agung. Nami kedunjuk itu. Bapak Ibu, mohon doanya. Mohon doanya. Ini urusan saya yang kelima. Doakan bergerak di bidang air minum. Untungnya akan kita kirim buat Palestina. 1 menit mohon keikhlasannya sebelum kita masuk ke waktu segmen wakaf. Jauh-jauh mereka dari Jakarta menemani dakwah saya. Kenapa saya ceramah gak akan pernah mau minum-minuman yang lain? Saya bawa 1 truk dari Jakarta. Paling tidak saya menyelamatkan diri saya dan mengajarkan kepada jamaah saatnya hijrahkan minumanmu dan makananmu. 85% minuman yang ada di masjid milik wong kafir. 80% minuman yang ada di Indonesia dikuasai Yahudi. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Pembeli terbesarnya Majelis Taklim kita, yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita, minuman Yahudi ngambil untung. Itulah sebabnya negeri kita hilang keberkahannya. Apa? Kita ngamalkan larangan Allah. Apa larangannya? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Enggak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tolong menolong itu hanya beri 2, alam diri wa taqwa. Alam diri wa taqwa, ketaatan dan ketakwaan. Betul? Bapak Ibu, jihadnya pakai otak. Mereka bikin produk untuk Israel, doakan ajwa, untungnya buat Palestina. Mereka bikin musik, kita lawan dengan nasyid. Mereka bikin film tidak bagus, lawan dengan film dakwah. Baik, kita akan buktikan 30 ikut merek minuman terkenal lah kami kalah tuh. Hari ini kami adu dengan minuman itu, mesti plastik ya, kami lepaskan mereknya. Tahu sendiri mereknya apa? Ibu-ibu, 30 merek minuman sudah kalah. Evian, Equil, Clio, air kangen lagi kalah, apalagi tidak kangen. Sekarang kita adu. Insya Allah nanti setelah COVID saya launching besar-besaran ayat saya di Muara Enim. Kita bikin tablik akbar, zikir, ruqyah nanti. Besoknya hari liburnya kita bikin gerakan subuh berjamaah plus jalan santai bersama Ajwa. Siap? Siap. Kakek ada hadiahnya berangkat haji.
bagi yang mampu. Ada nanti hadiahnya umroh insyaallah. Silakan. Untuk sehat bukan kontrol makanan, itu nomor 2, kontrol dulu minuman karena tubuh kita lebih banyak butuh minum baru makan. Rahasia sehat Nabi bukan banyak makan tapi banyak minum. Minuman apa? Zam-zam. Zam-zam sudah kami selidiki Pak, ada 3 rahasianya. Alkali tertinggi sedunia, mikroplaster, antioksidan, semuanya kami jadikan kandungan ajwa. Apa udah berkah? Niru yang baik jadi berkah. Fa inna tasyabbu bil kirami falahu. Meniru yang baik jadi baik, meniru yang berkah jadi berkah, meniru yang mulia jadi mulia. Yang kedua, silakan. Kami khotamkan 30 juz Quran di setiap mata air yang ditemukan. Dibikin pabrik, didengarkan Quran 24 jam. Wong Jepang tak percaya Tuhan tapi membuktikan dahsyatnya Quran. Mereka siapkan 2 botol. Botol pertama didengarkan musik, kerisannya jelek. Botol kedua didengarkan Quran, kerisannya langsung indah. Wong Jepang lagi heran lihat dahsyatnya Quran. Sekarang kita teteskan betadin. Ajwa ini ketika diminum dia membersihkan semua potensi kotoran yang ada di perut. Perut kita ini kotor ya lupa. Penyakit berasal dari perut. Bapak-bapak yang galak merokok, hati-hati ya. Nikotin nempel di paru-paru sampai mati, tidak hilang Pak. Kecuali minum zam-zam. Kalau deketin zam-zam, minumlah ajwa. Masuk baik kok. Ibu-ibu kalau datang bulan biasanya diawali sakit pinggang, sakit perut kan? Nah coba ganti minum ajwa. Itu sakit lagi, tinggal. Ibu-ibu kalau datang haid, darah haid itu kan kotor. 6 hari baru berhenti, kadang-kadang 10 hari Pak, kadang-kadang 11 hari. Bapak-bapak berapa hari Pak? Kaget ganti minumannya ya. Ganti ajwa, coba ke 4 hari darah haid berhenti, buktilah. Sekarang kita tes yang terakhir. Ajwa sehatkan badanmu, tingkatkan imunmu, mantapkan imanmu, berkah hidupmu. Saya kena corona, alhamdulillah sembuhnya dari terapi air sehat. %85% makanan di Indonesia mengandung kimia pengawet formalin. Uang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena tidak pernah makan racun. Sekarang mudah-mudahan lah rojiun karena makanannya beracun. Adik perempuan saya wafat usia 28 tahun. Kenapa? Kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa kena kanker? Galak makan mie. Sekarang kita lihat sama-sama. Nah inilah perut anak-anak kita. Makanannya beracun, minumannya tidak pacak ngilangkan racun. Sekarang kita angkat minuman yang berwarna biru. Bayangkanlah ini baru 1 sendok mie masuk ke perut anak-anak kita. Belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Ini pasti kimianya cetok, pasti pengawet nih yang nempel. Atau jangan-jangan formalin zat untuk mengawetkan mayit dimakan oleh belum jadi mayit, apa tidak jadi mayit. Tapi kalau minumannya zam-zam Pak atau ajwa, dia netralkan Pak. Karena ajwa belajar dari zam-zam, mengandung antioksidan, menetralkan racun. Ajwa ada alkali. Alkali itu kalau diminum dia mematikan sel kanker yang ada dalam tubuh. Ketika mikroplaster memperbaiki sel kulit-kulit mati. Sekarang kita tempelkan minuman apa yang sehat? Ajwa. Yang lebih berkah? Ajwa. Belum lagi ada Qurannya, sihir guna-guna hilang insyaallah. Terima kasih buat ini. Ajwa ngambil berkah kurma Nabi Pak. Pacak dipelesetkan ajaib water. Kata anak saya ada pelesetan kedua, AJWA, Al-Habsyi jual water ajib. Doakan Pak. Saya titip pesan mulai hari ini, Bapak Ibu yang mau makan, dahulukan dulu makan di restoran milik kaum muslimin ya tolong. Kalau mau belanja, belanjalah dulu di warung milik umat Islam. Belilah produk uang kita dulu. Kalau pedagang muslim kayo, zakat dia nambah, sedekah dia makin banyak. Syiar agama kita ada di mana-mana. Sudah-sudahlah ngayo uang lain. Dia ngambil untung dari kita, untungnya dihancurkan agama kita. Doakan saya Pak, kalau sukses di perusahaan air minum, setelah ini saya akan bikin perusahaan roti. Kalau mereka punya sari roti, kita lawan dengan nama apa? Syar'i Roti. Amin dong. Terima kasih banyak. Kita panggilkan sekarang segmen ketiga.
Ini yang sangat menentukan Bapak Ibu. Ini kesempatan kita. Saya titipkan pesan, ikuti program wakaf malam ini. Kabar baiknya, mereka mengajak kita masuk surga dikasih kemudahan. Yang mau berwakaf malam ini tidak harus bayar tunai. Cukup ngangkat tangan, kadang dicatat nama kita, di back nomor handphone kita, dititipkan nomor rekening dia. Keluar dari masjid besok, lusa 3 hari lagi bisa kita transfer ke rekening yayasan mereka. Masih ada waktu nabung, masih pacak ngajak adik-beradik dulu bergabung. Niatkan, umpama Habib saya 30 Quran, niat buat wong tua. Keluar dari masjid, telepon adik-beradik, kau 10, aku 10, adik kita 10, kita bahagiakan wong tua kita. Ibu-ibu 30, ajak ibu-ibu pengajian di luar, 30 kok siko-siko, niatkan buat wong tua. Bapak ibu sadarlah, kita ini lebih sering minta sama wong tua daripada menjuk, lebih sering nyusahkan daripada nyenangkan, lebih sering durhaka daripada berbakti. Malam ini jadikan wakaf Quran jadi hadiah terindah buat wong tua. Nabi yang nyuruh kita uhduli mautakum, sering-sering kasih hadiah buat mayit-mayit kamu, kata Nabi. Sahabat nanya, apa hadiah buat mayit? Ada 2, 1 sedekah, 2 doa. Dan sedekah yang paling besar pahalanya sedekah atas nama orang tua. Malam ini niatkan buat orang tua yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, diangkat penyakitnya, diwafatkan husnul khatimah, dikuatkan ibadahnya. Wong tua lah wafat, niatkan cepat-cepat. Pahala wakaf ini jadi cahaya buat mereka di alam barzah, jadi teman setia di alam kubur, jadi syafaat ila yaumil qiyamah. Bapak ibu, Nabi yang janji doa amalan sampai kiamat mayit tidak bakal putus memanen hasilnya. Salah satunya wa mushafan warathahu, kita pernah wakaf Quran. Niatkan buat wong tua, berkah hidupnya. Baik, berapa nilai wakaf ini satunya? Apa yang akan mereka berikan bagi yang berani berwakaf di angka yang tertinggi? Kita akan dengarkan sebentar. Baik Bapak Ibu, nilai wakaf satu mushaf itu 100.000, bukan harga Quran. Itu adalah nilai wakafnya. Yang mana dalam nilai wakaf 100.000 itu sudah ada biaya pendistribusian Quran wakaf ini sampai kepada tangan-tangan orang-orang yang siap membaca Quran wakaf kita. Dan yang kedua, itu untuk biaya honor dari guru-guru mengaji di wilayah terpencil. Jadi 100.000 itu 1 kali mendayung 2-3 pulau yang terlampaui. Satu amal, banyak pahala yang akan kita dapatkan insyaallah. Dan juga yang berwakaf di angka tertinggi pada malam hari ini akan kita berikan 3 cenderamata. Yang pertama itu sertifikat yang ditandatangani langsung oleh Tuan Guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi. Dan yang kedua kita berikan VCD Muratal yang dibacakan langsung oleh Tuan Guru kita, pembina kita di bidang Quran, yaitu Syekh Muhammad Jaber. Di dalamnya juga ada amalan singkat yang sering beliau pakai. Serta yang ketiga kita berikan sebuah mushaf yang langsung di-brand oleh komunitas Riau Indonesia Mengaji. Masya Allah, Quran yang dicetak mereka ini ada terjemahannya dan sangat mewah, eksklusif. Kertasnya saja terbuat dari anti rayap, anti basah. Kenapa dibikin mewah? Biar nanti ketika kita kumpulkan malam ini, kita bagi ke di sekitar sini. Nanti tahan lama, tidak gancang rusak. Bapak ibu, mereka ini ngumpulkan di Sumsel, dibagi ke di Sumsel zonasi. Malam ini kesempatan. Kalau kita tidak mungkin lagi jadi penghafal Quran, umumlah tua. Jangankan ngapal surah, nama cucung lagi lupa. Angkatlah tangan, ikutlah